Malam ini kita akan membahas satu topik yang menurut saya sangat penting untuk diingatkan kepada orang-orang Kristen, termasuk juga kepada para YouTuber Kristen, para hamba Tuhan, para pengajar yang tampil ke hadapan publik dan mengajar publik melalui channel-channel di YouTube ini. Saya kira pokok fundamental ini saatnya diserukan dan saya minta tolong kepada saudara yang mengikuti sesi ini. Setelah saudara ikuti sesi ini, kemudian kalau saudara melihat bahwa pesan dari eksposisi saya yang akan saya kemukakan seringkas mungkin di dalam kesempatan ini, kalau pesan ini menurut saudara itu sangat penting untuk diketahui oleh orang-orang Kristen, siapapun dia, apapun posisinya di dalam gereja, apakah jemaat, apakah majelis, apakah pelayan firman atau siapapun, tolong untuk menyebarkan sesi live ini karena kita memerlukan peringatan semacam ini, mengingatkan kita akan satu pokok yang sangat penting yang terancam hilang dari dalam gereja akibat terlalu banyak orang yang tidak mengerti apa-apa tapi secara lancang menampilkan dirinya sebagai pengajar di hadapan publik. Dan saya kira ini sesuatu yang perlu diwaspadai oleh orang-orang Kristen ya. Dan sebelum saya memberikan eksposisi ringkas saya untuk dua teks utama dan satu akan menjadi satu teks naratif yang menolong kita mengilustrasikan pesan dari eksposisi ini. Kemudian saya akan akhiri dengan sebuah pesan pastoral. Saya ingin mulai dengan mengajak saudara untuk melihat tentang fenomena para pengajar sesat di hadapan publik saat ini yang sangat menjamur. Saudara, beberapa waktu lalu itu Yosua Teu itu mendapatkan hantaman yang sangat serius dari para pengajar Trinitarian termasuk saya sendiri. Karena baru diketahui setelah bertahun-tahun mengajar, setelah terbuka informasi teknologi yang sangat memudahkan kita untuk deliver informasi kepada publik, baru ketahuan bahwa ternyata ajaran Joshua Teu itu adalah ajaran yang sangat secara fundamental bertentangan dengan pokok-pokok iman kekristenan, terutama mengenai doktrin Allah. Baru ketahuan bahwa Joshua Teu adalah pengajar Oneness Pentecostals, meskipun dia sendiri tidak ingin disebut dengan label itu. Bahkan seperti yang sudah saya buktikan dalam sesi-sesi terdahulu, Joshua Teu itu memblender Oneness Pentecostalism dengan ajaran Arianisme yang diteruskan oleh para saksi Yehova. Jadi dia itu tidak jelas bahkan konsep doktrinalnya tentang Tuhan dan tentang Yesus itu siapa. Di mulutnya mengaku Yesus itu Tuhan, tapi istilah Yesus itu Tuhan itu isinya itu persis berkontradiksi dengan totalitas ajaran kitab suci. Itu saya tidak perlu buktikan di sini karena ini bukan satu sesi tentang itu. Tapi saudara sudah lihat bertubi-tubi saya membahas tentang kesesatan dari ajaran itu. Atau fenomena Paul Zhang yang berdoa atas nama Tuhannya Trinitarian, Tuhannya Unitarian, Tuhannya Saksi Yehova, dan lain sebagainya. Ini jauh lebih gila lagi. Atau para pengajar sesat yang lain yang sadar bahwa ajaran mereka itu akan di-challenge di hadapan publik, jadi berupaya sedemikian rupa untuk malu-malu, tidak mau menyingkapkan identitas mereka, identitas pengajaran mereka di hadapan publik, tapi meneruskan untuk mengajarkan ajaran yang salah kepada publik. Para pengajar sesat ini mendapatkan perhatian di hadapan publik. Orang-orang seperti Joshua Teu, orang-orang seperti Paul Zhang dan lain sebagainya, sudah jelas sama sekali, sangat jelas ajaran mereka itu adalah ajaran yang tidak didasarkan atas ajaran yang sehat dari dalam kitab suci. Tapi saudara lihat, begitu mereka muncul ke hadapan publik, berapa banyak orang yang pergi ke sana dan menyoraki mereka. Berapa banyak orang yang menghabiskan waktu untuk jajan
ocehan-ocehan tidak bermutu dan tidak berbobot dan tidak ada isinya. Dan lebih fundamental lagi, ajaran sesat yang diajarkan oleh Joshua Teo. Berapa banyak orang? Sangat banyak. Berapa banyak orang yang nongkrong siang dan malam di sesi-sesi live-nya Paul Jang? Sangat banyak. Nah, itu baru sampel dari sejumlah pengajar sesat yang muncul ke hadapan publik dan mengajar publik, dan orang-orang Kristen banyak yang pergi ke sana untuk jajan, untuk mendengar ocehan mereka tentang apa saja, dan mereka sama sekali tidak punya filter, tidak punya discernment untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Nah, dengan melihat fenomena semacam ini, saya ingin saudara-saudara mengajak kita sekalian untuk memperhatikan 2 atau 3 teks dari dalam Perjanjian Baru yang menolong kita untuk melihat bahwa sebagai seorang Kristen, kita diajarkan untuk tidak membuka telinga kepada apa dan siapa saja. Sebagai seorang Kristen, kita sudah mendapatkan ajaran dari dalam firman Tuhan untuk apa yang harus kita lakukan terkait dengan pengajaran yang diajarkan kepada kita dan yang kita lihat dan yang kita dengar di hadapan publik. Nah, tanpa membuang waktu, saya ingin mulai dengan Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-42. Teks ini adalah satu teks yang sangat menarik dan saya akan bacakan bagi kita mulai dari ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-42. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang. Nah, orang-orang ini siapa? Orang-orang ini adalah orang-orang yang hadir di Yerusalem ketika terjadi peristiwa akbar di dalam sejarah kekristenan yang disebut dengan peristiwa Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan, kemudian Rasul Petrus berdiri dan berkhotbah, kemudian orang-orang ini yang di ayat 41 memberikan respons positif, menerima perkataan itu, menerima message, panggilan pertobatan yang diserukan oleh Rasul Petrus, itu diterima oleh mereka. Lalu mereka memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang. Lalu perhatikan antara ayat 41 dan ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Itu ayat yang ke-42. Menandai aktivitas karakteristik mereka setelah mereka percaya kepada Tuhan, setelah mereka dibaptis, dan setelah mereka masuk ke dalam anggota komunitas kekristenan mula-mula. Nah, di ayat yang ke-42, saudara bisa mencatat 4 hal yang menjadi semacam aktivitas unik mereka yang menandai kehidupan mereka sebagai orang Kristen perdana pada masa itu. Ada 4 hal yang mereka senantiasa lakukan. Yang pertama adalah bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Itu terdapat di dalam ayat yang ke-42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Kemudian yang kedua, bertekun dalam persekutuan. Kemudian bertekun dalam memecahkan roti, melakukan perjamuan Tuhan. Dan bertekun dalam hal berdoa. Jadi bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, itu yang pertama. Kemudian bertekun dalam persekutuan, bertekun dalam melakukan perjamuan Tuhan, dan bertekun dalam hal berdoa. Itu adalah 4 hal yang kita lihat sebagai karakteristik kehidupan gereja perdana. Nah, memang kita tahu bahwa gereja perdana itu bukanlah sebuah komunitas yang sempurna. Saudara lihat, kalau saudara baca terus Kisah Para Rasul, itu terjadi ketimpangan dalam pelayanan, termasuk juga ada perselisihan, termasuk juga ada iri hati, tidak saling memahami satu sama lain. Jadi ini bukanlah satu komunitas yang sempurna memang. Tetapi model kehidupan
korporat, kehidupan sebagai komunitas Kristen yang kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 2 ini adalah satu model yang sangat baik. Sangat baik untuk kita teladani dan sangat baik untuk diteladani oleh komunitas Kristen, orang-orang Kristen sepanjang zaman dan sepanjang abad. Karena mereka meninggalkan bagi kita karakteristik-karakteristik kehidupan komunitas spiritual yang sangat baik untuk kita teladani. Yang 4 karakteristik itu tadi sudah saya sebutkan bagi saudara-saudara sekalian. Nah, malam ini saya hanya akan fokus kepada karakteristik yang pertama. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Itu karakteristik yang pertama. Saya hanya akan fokus ke situ. Pertama, saudara harus perhatikan apa yang dikatakan secara cermat oleh firman Tuhan di dalam ayat yang ke-42, Kisah Rasul pasal yang kedua. Dikatakan bahwa mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Tidak dikatakan mereka bertekun dalam firman. Itu 2 hal yang berbeda. Alkitab mengatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, bukan bertekun dalam firman. Itu 2 hal yang berbeda. Kalau bertekun dalam firman, itu saudara bisa lakukan secara individual. Saudara di rumah, saudara bertekun, berkomitmen untuk saya dalam 1 tahun akan membaca firman Tuhan dari Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Harus selesai. 1 hari 3 pasal. Dan dalam 1 tahun itu Kejadian sampai Wahyu itu selesai. Itu saudara bertekun dalam firman. Dan itu bisa dilakukan secara individual, secara pribadi, di rumah, secara private. Itu yang namanya bertekun dalam firman. Tapi di dalam kehidupan komunitas, sebagai gereja, sebagai kelompok, yang harus dilakukan adalah orang bertekun dalam pengajaran firman. Itu 2 hal yang berbeda. Jadi bertekun dalam firman dan bertekun dalam pengajaran firman itu 2 hal yang berbeda. Dengan kata lain, gereja mula-mula tidak membuat dikotomi, tidak membuat dikotomi antara membaca firman dan keharusan untuk ada orang yang mengajarkan firman. Jadi bertekun dalam pengajaran firman itu memperlihatkan bahwa gereja mula-mula adalah gereja yang belajar. A learning church. Gereja yang belajar. Orang-orang Kristen yang ketika berkumpul, yang mereka lakukan itu bukan bergosip. Yang mereka lakukan itu bukan lakukan hal-hal yang lain. Yang paling penting yang mereka lakukan adalah apa? Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi mereka bertekun dalam pengajaran dan itu menjadi karakteristik dari kehidupan spiritual mereka sebagai komunitas. Di dalam sebuah persekutuan, di dalam sebuah ibadah, hal yang sangat fundamental untuk harus selalu ada adalah eksposisi firman Tuhan, pengajaran firman Tuhan. Itu harus. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan di dalam teks itu bahwa mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Dengan kata lain, mereka tidak bertekun dalam pengajaran siapa saja. Oh, yang penting dia mengaku sebagai pengajar firman, maka saya akan buka telinga saya kepada dia. No. Mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Nah, siapa ini rasul-rasul? Rasul-rasul ini adalah orang-orang yang langsung dipilih oleh Tuhan. Mereka sebelumnya juga adalah para murid. Mengikuti Yesus siang dan malam. 3,5 tahun. Belajar langsung dari Profesor Dr. Yesus Kristus. Tidak tiba-tiba mereka menjadi pengajar firman. Tidak semata karena, saya punya hati, saya punya beban, saya punya ketulusan, saya punya keinginan untuk melayani sebagai pengajar firman. Maka karena saya hanya semata-mata berdasarkan keinginan itu, beban itu, maka besok saya sewa aula di hotel, kemudian saya sewa mimbar, saya sewa band, sewa penyanyi, sewa MC, song leader, dan lain sebagainya. Lalu saya mulai gereja dan saya mulai berkhotbah. No.
Tidak tiba-tiba orang-orang ini disebut para rasul yang pengajaran-pengajaran itu orang-orang Kristen perdana bertekun di dalamnya. Sebelumnya mereka adalah orang-orang yang belajar. Belajar langsung dari Yesus Kristus selama 3,5 tahun. Nah saudara, mari kita gunakan satu logika yang sederhana. Kalau orang-orang itu untuk menjadi pengajar firman membutuhkan waktu 3,5 tahun, belajar langsung dari Profesor Dr. Yesus Kristus. Apalagi kalau saudara belajar dari yang bukan Profesor Dr. Yesus Kristus. Itu butuh waktu berapa lama? Nah ini sesuatu yang sangat penting karena kekristenan masa kini digoda oleh satu tendensi yang sangat berbahaya. Para pengajar firmannya, para pengkhotbahnya tidak mau belajar. Tapi mau ngomong, mau berkhotbah, tiap minggu itu mau berkhotbah. Jadi ngomong satu kalimat tapi haleluyanya 15 kali. Dan orang-orang yang duduk di sana itu juga tidak punya discernment untuk apakah saya harus membuka telinga saya kepada orang ini atau tidak. Dia belajar atau tidak. Tapi hanya karena dia ngomong tentang Alkitab, maka saya akan buka telinga saya kepada dia. Jadi gereja perdana adalah a learning church. Gereja yang belajar. Nah komunitasnya belajar mengasumsikan para pengajarnya itu sudah terlebih dahulu belajar sebelum mereka mengajar firman. Kalau saudara tidak mau belajar, jangan menyembunyikan kemalasanmu untuk belajar dalam jubah kesungguhan. Dalam jubah kesungguhan. Seorang pengajar firman harus terlebih dahulu adalah seorang pembelajar. Harus terlebih dahulu adalah seorang murid. Harus terlebih dahulu adalah seorang student. Harus terlebih dahulu adalah seorang pembelajar sebelum dia mengajar firman. Itu harus. Teladan yang kita terima dan kita dapatkan dari kehidupan Yesus dan para rasul. Nah, kenapa mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul? Saudara-saudara, kalau kita membaca kitab-kitab Injil, ada satu fenomena yang sangat menarik. Dan saya kira tidak banyak orang yang melihat itu dengan sangat jelas. Saya sudah kemukakan itu dalam satu artikel jurnal yang terbit di Jurnal Teologi Indonesia. Ketika saya bahas tentang studi Yesus sejarah dan tuduhan bahwa Yesus adalah seorang magician, adalah seorang ahli sihir. Saya perlihatkan bahwa di dalam kitab-kitab Injil, tindakan inisiatif Yesus, jadi Yesus berkeliling dari satu kota ke kota lain, dari satu desa ke desa lain. Hal yang selalu inisiatif, bukan responsif, tapi selalu inisiatif dia lakukan adalah apa? Mengajar. Yesus berkeliling dari satu kota ke kota lain untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Mengajar orang-orang tentang kerajaan Tuhan. Tentang Tuhan. Tentang kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Tentang iman yang benar kepada Tuhan. Jadi hal paling fundamental dan yang merupakan sesuatu yang sangat utama di dalam pelayanan Yesus sebelum dia pergi ke Yerusalem dan menyerahkan nyawanya sebagai korban tebusan dosa satu-satunya, menyelamatkan banyak orang melalui kematian dan kebangkitannya. Sebelum dia melakukan itu dalam pelayanannya mulai dari Galilea ke Yudea sampai ke Yerusalem, hal inisiatif yang selalu dilakukan oleh Yesus Kristus adalah memberitakan Injil Kerajaan Tuhan, mengajarkan Injil Kerajaan Tuhan. Bahwa di dalam pelayanannya Yesus melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, orang yang lumpuh, orang yang buta, orang yang penyakit kusta, dan lain sebagainya. Itu karena orang-orang itu datang kepada dia. Jadi Yesus tidak keliling ke desa-desa, ke kota-kota, lalu cari-cari. Ayo kumpul semua kalian orang yang sakit dan saya akan sembuhkan kamu. Tapi setiap kali Yesus pergi ke satu tempat, hal yang selalu dia lakukan dan itu memang tujuan dia pergi ke situ adalah apa? Memberitakan Injil Kerajaan Allah. Nah, sekarang ini banyak orang yang memutarbalikan itu. Pengajaran firman itu tidak menjadi prioritas. Yang menjadi prioritas adalah pelayanan-pelayanan sosial dan lain sebagainya. Kita memberitakan Injil melalui pelayanan sosial. No, tidak. Injil
pemberitaan Injil harus menjadi prioritas. Harus menjadi sesuatu yang utama di dalam tugas dan pelayanan dan pekerjaan dan pemberitaan seorang hamba Tuhan. Dan Injil itu harus di-announce, harus diberitakan. Kamu tidak bisa bilang begini, mari kita beritakan Injil jika perlu dengan kata-kata. Itu absurd. Karena Injil itu ada news, good news, dan berita baik itu, kabar baik itu harus di-announce, harus diberitakan. Kamu tidak bisa bilang begini, saya memberitakan Injil melalui perbuatan saya, melalui pergaulan saya. No, itu absurd. Itu absurd. Itu absurd. Dan tugas seorang pengajar firman adalah apa? Memberitakan Injil, memberitakan ajaran yang sehat. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus. Dan setelah Yesus bangkit dari kematian, Matius pasal 28 mencatat pokok yang sangat penting yang diketahui oleh semua orang Kristen, mencatat tentang amanat agung Yesus Kristus. Dan di dalam amanat agung itu Yesus memberikan satu perintah, hanya satu perintah. Karena di dalam teks itu ayat 19 sampai ayat 20 itu hanya ada satu kata kerja berbentuk imperatif, mate teusate, jadikan murid. Dalam rangka menjadikan murid, mereka disuruh untuk pergi memberitakan Injil. Kemudian kalau ada orang percaya, dibaptis. Jadi baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi baptisan itu haruslah baptisan yang trinitarian. Kemudian ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi setelah orang percaya itu jangan dianggurin, jangan dicekokin otaknya dengan macam-macam hal-hal yang tidak penting itu. Tapi harus diajar dengan segala sesuatu yang telah diajarkan oleh Yesus. Nah, segala sesuatu yang telah diajarkan oleh Yesus itu ada di mana? Bukan hanya ada di dalam kitab-kitab Injil, bukan hanya ada di dalam Perjanjian Baru, tapi bahkan di dalam seluruh kitab suci, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Karena seluruh kitab suci berbicara tentang Yesus dan adalah firman Kristus. Dan karena itu, kekristenan mula-mula, gereja mula-mula bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Kenapa? Karena rasul-rasul mengajarkan secara setia ajaran Yesus yang ada di dalam kitab suci. Waktu itu mereka belum punya perjanjian baru, tapi tutur kata Yesus, pelayanan Yesus, pesan Yesus, proklamasi Yesus, kehidupan Yesus yang klimaksnya adalah kematian dan kebangkitan dan kenaikannya, itu menjadi substansi dari ajaran mereka. Jadi kenapa mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul? Bukan karena rasul-rasul itu punya otoritas pada diri mereka sendiri, tapi karena yang mereka ajarkan adalah ajaran Kristus. Untuk memenuhi perintah mandat dari Yesus Kristus, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Itu perintah kepada para murid. Jadi kenapa kekristenan perdana tidak pergi kepada orang-orang yang jualan sayur di pasar, orang-orang yang sedang berdagang kambing, berdagang domba, atau yang sedang gabut, duduk di pinggir jalan, tidak ada kerja. Tolong kamu kasih tahu saya, ajarin saya. Mereka pergi kepada para rasul, karena para rasul meneruskan pengajaran Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, kalau orang itu tidak mengajarkan ajaran yang sehat berdasarkan totalitas ajaran Yesus Kristus, orang itu tidak boleh saudara buka telinga saudara kepada dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, coba saudara bertanya, siapa orang-orang ini yang bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul? Siapa orang-orang ini? Orang-orang ini adalah orang-orang yang baru saja menjadi orang-orang Kristen. Itu kita baca di dalam ayat yang 41 kan. Mereka menerima perkataan itu, khotbah Petrus, memberi diri mereka dibaptis, dan jumlah mereka itu lebih daripada 3.000 orang. Artinya ini orang-orang yang baru bertobat. Nah, orang-orang yang baru bertobat ini adalah orang-orang yang bertekun dalam pengajaran
rasul-rasul bertekun dalam persekutuan, bertekun dalam perjamuan Tuhan, dan bertekun berdoa. Dan itulah sebabnya saudara, saya setuju, sangat setuju dengan pernyataan seorang teolog bahwa tanda yang kelihatan saudara itu orang Kristen sejati adalah saudara punya kelaparan, rasa lapar terhadap pengajaran firman yang sehat. Saudara punya rasa lapar, passion, ketekunan, keinginan, meluap-luap untuk mendengarkan pengajaran firman Tuhan. Kalau saudara tidak punya rasa lapar itu, saudara tidak punya kecintaan untuk mendengarkan pengajaran firman, saudara tidak punya passion untuk mendengarkan pengajaran firman, setiap khotbah, setiap pemberitaan firman yang saudara dengar itu, saudara sibuk mikir hal yang lain. Ini kok lama sekali, nanti sebentar lagi itu dagangan saya itu tidak laku, dan lain sebagainya. Kalau saudara tidak punya passion itu, mungkin saudara bukan orang Kristen yang sejati. Karena tanda yang kelihatan dari seorang Kristen yang sejati adalah dia punya rasa lapar, punya rasa haus akan kebenaran, akan firman Tuhan. Dan itulah sebabnya tanda yang kelihatan itu kelihatan melalui gaya hidup komunitas kekristenan perdana. Mereka bertekun dalam pengajaran firman. Itu yang ketiga. Yang keempat, orang-orang ini yang adalah orang-orang yang bertekun dalam pengajaran para rasul adalah orang-orang yang baru saja mengalami satu peristiwa yang sangat spektakuler, ya. Saudara ada di dalam satu kumpulan, mendadak itu Roh Kudus turun dalam wujud lidah-lidah api. Kemudian para rasul itu berbicara dalam bahasa lain dan lain sebagainya. Artinya mereka baru saja mengalami satu peristiwa yang spektakuler pada masa itu, pada peristiwa Pentakosta itu. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka tidak bertekun dalam hal mencari-cari mujizat. Itu implikasi yang sangat jelas dari teks ini. Mereka tidak bertekun dalam hal mencari-cari sesuatu yang mirakulous, yang ajaib. Mereka bertekun dalam pengajaran firman. Mereka tidak bilang begini, Tuhan please, lakukan sesuatu yang mujizat lagi untuk kami. Setelah mereka melihat mujizat itu, apa yang mereka lakukan? Bertekun dalam pengajaran firman. Dan pengajaran firman itu diajarkan oleh siapa? Diajarkan oleh para rasul. Bukan siapa saja, anybody. Tapi para rasul. Kenapa para rasul? Karena para rasul meneruskan ajaran Yesus Kristus yang telah mereka terima dari Yesus Kristus. Dan itu mereka lakukan dengan setia. Nah, saudara-saudara, dengan melihat beberapa pokok tekstual, gagasan yang terkandung dari teks ini yang saya kemukakan pada saudara tadi, saudara perlu tahu bahwa ketika para rasul, kekristenan perdana mulai berkembang, kemudian para rasul mulai tersebar kemana-mana, ajaran para rasul itu kemudian disebut dengan istilah sound teaching atau sound doctrine atau ajaran sehat, yang istilah itu digunakan di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat 1-4. Sebelum saya ke teks itu, saya ingin ajak saudara untuk mengingat apa yang dikatakan oleh Petrus di dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Di dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 itu timbul sungut-sungut, timbul masalah. Jadi kekristenan perdana itu bukan kekristenan yang tanpa masalah. Karena pelayanan terhadap para janda yang berbahasa Yunani itu terbengkalai. Kemudian orang-orang datang kepada para rasul membawa urgensi pelayanan ini. Kemudian yang menarik adalah Petrus bilang begini, pilih bagi kita 7 orang yang penuh Roh Kudus. Jadi Petrus dan para rasul itu menolak untuk langsung terlibat menangani pelayanan itu. Bukan karena mereka kurang rohani. Bukan karena mereka anggap itu kurang penting atau kurang spiritual atau kurang urgent. Bukan.
Justru mereka melihat itu satu kebutuhan pelayanan yang sangat penting untuk diurus. Itu sebabnya 7 orang yang harus dipilih itu pun haruslah orang-orang yang penuh Roh Kudus. Salah satunya itu Stefanus. Pilih bagi kita 7 orang yang penuh Roh Kudus. Lalu apa alasan Petrus tidak mau terlibat secara langsung di dalam pelayanan itu? Supaya kami memusatkan perhatian pada firman dan doa. Para rasul tahu prioritas apa yang harus menjadi pusat perhatian mereka. Para rasul tahu kebutuhan paling fundamental apa yang dibutuhkan oleh umat Tuhan, oleh gereja pada masa itu. Pengajaran firman. Itu sebabnya fokus itu tidak boleh digeser. Termasuk oleh pelayanan yang penting sekalipun, seperti melayani kebutuhan para janda itu. Itu sebabnya orang-orang yang disuruh untuk melayani mereka pun haruslah orang-orang yang penuh Roh Kudus. Tapi Petrus bilang, jangan geser kami dari fokus ini. Di Kisah Rasul pasal 6, Petrus bilang jangan geser kami dengan pelayanan yang sangat penting ini. Karena kami tahu fokus kami itu apa, panggilan utama kami itu apa. Pengajaran firman dan doa. Itu sebabnya jangan mengambil lagi waktu kami, perhatian kami, dan seterusnya. Biarkan kami memusatkan perhatian pada pelayanan firman dan doa. Seorang gembala, seorang pengajar, seorang pengkhotbah, waktu paling utamanya, paling banyak waktunya itu harus dipakai untuk mempersiapkan pengajaran firman dan doa. Jangan diganggu dengan urusan-urusan yang lain. Urusan kunjungan, urusan counseling, urusan pelayanan anak, pelayanan pemuda, pelayanan remaja. Itu banyak orang di dalam gereja itu bisa dilibatkan. Dan orang-orang itu haruslah orang-orang yang sudah bertobat dan penuh Roh Kudus terlibat untuk mengerjakan itu. Tapi pusat perhatian seorang gembala, seorang pengajar firman, haruslah waktu yang cukup untuk mempersiapkan firman Tuhan dan doa. Dan itu memberitahu kita tentang kebutuhan paling utama dari gereja itu apa. Kebutuhan paling utama dari gereja itu bukan gedung yang bagus. Bukan ruangan yang ber-AC. Kekristenan perdana selama 400 tahun itu tidak terbukti punya gedung gereja. Nanti baru pada abad keempat baru ditemukan ada gedung gereja di Syria. Artinya selama 300-400 tahun perdana itu gereja mula-mula itu beribadah di rumah-rumah. Mereka tidak ribut soal parkiran, tidak ribut soal apakah ini gerah atau panas atau dingin dan lain sebagainya. Bukan itu kebutuhan fundamental gereja. Kebutuhan fundamental gereja adalah pengajaran firman yang sehat, yang dipersiapkan secara matang dan secara baik dengan waktu yang cukup dan dengan doa oleh si pengajarnya. Berapa banyak pengajar firman dan berapa banyak hamba Tuhan dan gembala yang sadar akan tugas utama ini. Nah, dengan mengingat itu, betapa pentingnya ajaran yang sehat bagi gereja, bagi orang-orang Kristen. Sekarang mari kita pergi kepada 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Saya akan bacakan bagi kita sekalian teks ini. Ini adalah nasihat Paulus menjelang hari tuanya. Sebentar lagi Paulus akan mati. Dia tahu bahwa waktunya itu sudah sangat dekat. Dan Timotius ini adalah anak rohaninya yang saat itu menjadi gembala di Efesus. Jadi ini adalah surat kepada seorang gembala muda bernama Timotius, anak rohani bimbingan dari Paulus yang menggembalakan jemaat di Efesus. Dan di pasal 4 ayat 1 sampai 4 Paulus menulis begini. 1 Timotius. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah, dan dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang-orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Nah, saudara-saudara, dari 4 ayat di 2 Timotius pasal 1 sampai 4 ini, ada 2 hal penting yang saya ingin garis bawahi. Pertama, gereja
harus memiliki pengajar yang sehat. Gereja harus memiliki pengajar yang qualified, yang mengajarkan ajaran yang sehat. Harus. Gereja yang tidak memiliki pengajar yang qualified, yang mengajarkan ajaran yang sehat, yang adalah ajaran rasuli, dan ajaran rasuli adalah ajaran Yesus Kristus, artinya ajaran total dari kitab suci. Kalau gereja tidak punya para pengajar semacam itu gereja yang celaka. Gereja yang celaka. Paulus melihat kebutuhan itu sebagai sesuatu yang sangat amat penting. Itu sebabnya saudara lihat betapa seriusnya Paulus bicara tentang itu. Saudara perhatikan kata-kata yang Paulus gunakan. Di hadapan Allah. Saudara perhatikan. Saking seriusnya kebutuhan akan pengajar yang qualified dan ajaran yang sehat. Paulus bilang di hadapan Allah. Dan tidak masih kurang. Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaan. Kemudian di ayat kedua, beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi betapa pentingnya kebutuhan itu. Sampai Paulus gunakan istilah-istilah yang sangat amat serius. Di hadapan Allah dan Yesus Kristus. Demi penyataannya dan demi kerajaannya. Betapa seriusnya kebutuhan itu. Paulus gunakan istilah-istilah semacam itu. Kemudian Paulus bilang beritakanlah firman. Nyatakanlah yang salah. Baik, tidak baik waktunya. Dan dengan segala kesabaran dan pengajaran. Gereja butuh memiliki para pengajar yang qualified. Pengajar firman. Bukan yang asal ngecap. Pengajar firman yang qualified. Dan yang mengajarkan ajaran yang sehat. Yang berani untuk menyatakan kebenaran sebagai kebenaran. Dan kesalahan sebagai kesalahan. Baik atau tidak baik waktunya. Artinya apakah orang suka dengar atau tidak suka dengar. You tidak boleh mundur. Saudara-saudara, pada tahun 30-an itu ada seorang teolog Jerman yang sangat terkenal. Saya tidak setuju dengan teologinya, tapi sebagai seorang pastor, saya kira ini patut untuk menjadi bahan perenungan kita. Namanya Karl Barth. Di dalam sesi saya sebelumnya, teologinya tentang firman itu sesuatu yang sangat berbahaya bagi kekristenan. Tapi pada masa tuanya, Karl Barth meninggalkan dunia akademia, kemudian pergi ke satu tempat di desa, kemudian menggembalakan sekitar 80 orang. Jadi dia menjadi pastor setelah menghabiskan waktunya puluhan tahun untuk menjadi seorang profesor, ya, seorang teolog yang dikenal sampai dengan hari ini. Nah, saudara tahu tahun 30-an itu adalah era yang sangat-sangat genting di dalam sejarah dunia, terutama di Eropa, terutama lebih khusus lagi di Jerman. Muncul suatu euforia antisemit, anti-Yahudi yang sangat luar biasa, yang nanti puncaknya adalah pembunuhan terhadap 6 juta orang Yahudi yang dilakukan oleh Hitler. Jadi pada tahun 30-an itu, Karl Barth dalam salah satu khotbahnya berkhotbah dari Yohanes 3 ayat 16. Kemudian di dalam khotbah itu dia menegaskan bahwa Yesus Allah firman yang menjadi manusia, dan ketika dia menjadi manusia dan adalah seorang Yahudi. Dan itu membuktikan bahwa Tuhan mengasihi orang-orang Yahudi. Nah, saudara tahu di dalam satu situasi anti-Yahudi, antisemit yang sangat luar biasa kental pada masa itu, khotbah Karl Barth itu membuat telinga banyak orang itu berdesir. Banyak jemaat yang protes terhadap khotbah itu. Bahkan ada salah seorang jemaatnya yang menulis sebuah surat protes kepada Karl Barth. Tidak setuju dengan apa yang dia katakan. Saudara tahu apa respons dari Karl Barth? Dia hanya merespons protes keras itu hanya dengan satu kalimat. Dan kalimat itu adalah, it was in the text. Itu ada di dalam teks. Saudara-saudara, kalau kebenaran itu diajarkan oleh teks
firman Tuhan, saudara tidak boleh mundur. Saudara tidak boleh mundur. Baik atau tidak baik waktunya, suka atau tidak suka orang mendengar itu, kalau itu ada di dalam teks, saudara tidak boleh mundur. Tidak boleh mundur. Jadi gereja membutuhkan para pengajar yang qualified, yang mengajarkan ajaran-ajaran yang sehat. Yang kedua, dan saya ingin saudara betul-betul memperhatikan ini, kenapa Paulus melihat urgensi itu sebagai sesuatu yang sangat serius, sehingga dia bahkan mengatakan kepada Timotius di hadapan Allah demi penyataannya dan demi kerajaannya. Kenapa ungkapan-ungkapannya menjadi sangat serius mengenai urgensi gereja memiliki pengajar firman yang qualified, yang mengajarkan ajaran yang sehat, doktrin yang sehat. Kenapa? Paulus bicara tentang alasan itu di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat. Tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Paulus melihat satu bahaya yang sangat besar yang akan menimpa gereja. Dan saya kira bahaya itu kita sudah hidupi saat ini. Yaitu bahaya telinga gatal. Orang-orang yang telinganya gatal, yang datang ke gereja bukan untuk mau diajar dengan firman Tuhan, tapi mereka berpikir bahwa mereka lah yang menentukan apa yang saya mau dengar dan apa yang tidak mau saya dengar. Kalau kamu ngomong yang tidak sesuai dengan yang saya mau, maka besok saya tidak akan datang lagi ke gereja. Orang-orang ini tidak membutuhkan firman. Yang mereka butuhkan adalah para pengkhotbah, para pemberita firman, menggaruk telinga mereka yang gatal. Orang-orang semacam ini, kalau saudara baca buku-buku tafsiran, disebut sebagai orang-orang dengan itching ears. Orang-orang yang telinganya gatal. Yang datang duduk mata menyala di bangku gereja. Tapi mereka tidak datang dengan hati dan telinga seorang murid. Yang melembutkan hatinya, merendahkan dirinya untuk tunduk di bawah otoritas firman Tuhan dan diajar. Mereka tidak datang untuk dengan sikap semacam itu. Mereka datang seperti raja dan tuan dan nyonya yang mengatur-atur pengkhotbahnya harus ngomong apa dan tidak boleh ngomong apa. Kalau kamu ngomong tidak sesuai dengan yang saya mau, besok saya tidak akan kasih persembahan lagi dan besok saya tidak akan datang ke gereja lagi. Ini adalah orang-orang yang telah menjual hidup mereka kepada satu bahaya yang sangat besar yang akan membawa mereka kepada kebinasaan. Kenapa ini sangat berbahaya? Karena yang mereka tolak adalah kebenaran. Hendaklah, kalau saudara perhatikan, yang mereka tolak adalah kebenaran, karena akan ada waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat. Jadi yang mereka tolak adalah apa? Ajaran yang sehat. Ajaran yang sehat itu apa? Ajaran para rasul. Ajaran para rasul itu apa? Ajaran dari Tuhan Yesus. Ajaran yang ada di dalam kitab suci. Jadi yang mereka tolak itu apa? Yang mereka tolak adalah Tuhan yang memfirmankan firman ini, yang menginspirasikan firman ini. Nah, bayangkan saudara adalah orang Kristen, duduk di gereja, duduk di bangku gereja, di kursi gereja, mata menyala, pakai jas, pakai dasi, make up yang bagus. Kemudian saudara yang saudara tolak adalah Tuhan yang berfirman. Saudara, setiap penolakan terhadap pengajaran firman yang sesuai dengan ajaran kitab suci adalah penolakan terhadap Tuhan. Karena ajaran itu tidak berasal dari manusia. Ajaran itu berasal dari Tuhan. Dan itu sebabnya Paulus bilang begini. Karena akan datang waktunya orang-orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru, para pengajar, menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran. Jadi yang mereka tolak bukan hanya ajaran yang sehat, yang adalah kebenaran. Dan membukanya bagi dongeng-dongeng. Membukanya bagi ajaran apa saja, asalkan bukan kebenaran. Ajaran apa saja yang menyenangkan hati, asalkan bukan kebenaran. Nah, saudara-saudara, ada satu ilustrasi yang sangat baik, yang saudara bisa baca secara naratif sekarang di Yohanes pasal 6. Saudara tahu Yohanes pasal 6 itu sesuatu yang sangat menarik, karena bahkan Yesus sendiri sudah berhadapan dengan orang-orang semacam ini. Kalau saudara baca di dalam Yohanes pasal 6,
Mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 15, Yesus memberi makan 5.000 orang. Jadi ini 5.000 orang, secara ajaib Yesus memberi mereka makan. Artinya Yesus baru saja melakukan satu pelayanan yang menarik, tanda kutip, dan memenuhi kebutuhan mereka. Dan itu sebabnya kalau saudara baca di ayat 15 di Yohanes pasal 6, mereka berupaya menjadikan dia sebagai raja. Tapi Yesus menarik diri, artinya Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Seperti di dalam Yohanes 2 ayat 22 sampai 23. Yesus pergi ke seberang. Nah, karena mereka melihat Yesus sudah pergi ke seberang, mereka bahkan menggunakan perahu untuk cari Yesus. Jadi ini orang-orang yang kelihatannya sangat rindu luar biasa untuk mendengar Yesus. Kelihatannya mereka itu sangat cinta banget untuk selalu ada di sekitar Yesus. Karena bahkan mereka berupaya mencari Yesus dan menggunakan perahu untuk ngejar kemana Yesus pergi. Itu saudara baca di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Tapi ketika saudara mulai baca terus, mulai dari ayat 22 dan seterusnya sampai dengan ayat 60 sampai dengan ayat 66, ternyata motivasi mereka mencari Yesus itu bukan karena mereka mau dengar Yesus ngajar yang benar itu apa, tapi karena Yesus kasih mereka makan. Karena mereka mendapatkan berkat dari Yesus. Karena mereka mendapatkan kemudahan dari Yesus. Saudara-saudara, pada abad pertama, 80% dari penghasilan saudara itu pergi untuk beli makanan. Hanya 20% untuk yang lain. Jadi bayangkan kalau saudara hari ini dapat makan gratis, itu berarti saudara sudah save the money. 80% dari income saudara itu, saudara sudah bisa save. Bayangkan kalau saudara dikasih makan 1 minggu, bulan depan saudara sudah bisa main golf. Jadi mereka mencari Yesus bukan karena mereka ingin mendengarkan pengajaran-pengajaran Yesus yang benar itu, tapi karena Yesus memberi mereka makan. Dan itu saatnya ketika Yesus bicara tentang makan dagingku dan minum darahku, mereka menjadi kecewa dan menolak Yesus. Mereka menjadi kecewa dan menolak Yesus karena Yesus tidak lagi menggaruk telinga mereka yang gatal. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini sudah hampir jam 11. Jadi saya ingin akhiri dengan memperkenalkan kepada saudara sebuah buku yang sangat baik. Ini ditulis oleh seorang ahli pastoral teologi, seorang berkulit hitam, seorang yang sangat baik, menulis sebuah buku berjudul What is a Healthy Church Member? Apa itu anggota gereja yang sehat? Jadi di dalam buku ini dia mendaftarkan 9 tanda. Saudara bisa ukur diri apakah saya ini orang Kristen yang sehat atau tidak. Apakah saya ini church member, anggota gereja yang sehat atau tidak. Dia kasih 9 tanda. Seorang itu bisa tahu saya ini seorang anggota gereja yang sehat atau tidak. Dan saudara tahu tanda paling pertama yang dia perlihatkan itu apa? Tanda paling pertama adalah yang sekarang saudara lihat di screen. A healthy church member is an expositional listener. A healthy church member is an expositional listener. Seorang anggota gereja yang sehat adalah seorang pendengar eksposisi firman Tuhan. Saudara ingat tadi eksposisi saya terhadap Kisah Rasul pasal 2 tadi saya katakan apa? Salah satu tanda saudara itu adalah orang Kristen yang sejati adalah saudara punya rasa lapar, rasa haus untuk mendengarkan pengajaran firman. Seorang anggota gereja yang sehat adalah seorang pendengar eksposisi firman Tuhan. Eksposisi artinya sebuah pengajaran firman, sebuah khotbah, sebuah pemberitaan firman yang lahir dari eksegesis yang bertanggung jawab terhadap teks kitab suci yang diteliti secara baik, secara cermat, direfleksi, dipikirkan, dicermati secara teliti, kemudian diformulasikan dalam satu pesan yang akurat dan yang menarik untuk didengar. Mewakili apa yang dikatakan oleh kitab suci, itulah yang disebut dengan eksposisi. Bukan baca satu ayat kemudian loncat sana, loncat sini, kemudian dari Kejadian sampai dengan Wahyu, tidak tahu juntrungannya sampai di mana.
eksposisi firman Tuhan, eksposisi yang setia kepada teks dan konteks dari firman Tuhan, engkau akan menjadi seorang anggota gereja yang sehat, seorang Kristen yang sehat. Kalau engkau adalah seorang pendengar eksposisi firman Tuhan yang diajarkan oleh pengajar firman yang qualified, yang mengerti tentang kitab suci, dan yang melakukan eksegesis, eksposisi yang setia terhadap firman Tuhan, dan diberitakan secara akurat untuk saudara dengar. Saudara, kalau pemberita firman setiap minggu yang saudara dengar tidak melakukan eksposisi firman Tuhan, tidak mengajarkan, mengkhotbahkan khotbah yang didasarkan atas eksegesis yang setia kepada teks dan konteks, jangan membuka telingamu kepada ajaran semacam itu, karena itu tidak membuat saudara menjadi seorang anggota gereja yang sehat. A healthy church member is an expositional listener, seorang pendengar eksposisi firman Tuhan yang setia kepada teks dan konteks dari firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, jangan membuka telinga kepada siapa saja, kepada apa saja. Yang penting atas nama pendeta, atas nama pemberita firman, atas nama apologet Kristen, atas nama firman Tuhan. Lalu saudara jajan sini, jajan sana, tidak tahu juntrungan. Perhatikan bagaimana orang itu mengajar. Apakah dia punya kualifikasi untuk mengajar? Apakah dia memberikan eksposisi firman yang setia kepada teks dan konteksnya? Apakah dia mengajarkan ajaran-ajaran, doktrin-doktrin yang sehat, yang diajarkan di dalam kekristenan yang historik, kekristenan yang rasuli, sepanjang sejarah kekristenan? Jika saudara tidak melihat tanda-tanda itu, jangankan uang saudara, jangan buang waktu saudara dan membuka telinga saudara untuk orang semacam itu. Sekalipun dia mengklaim ini dan itu. Sebab itu tidak membuat saudara menjadi a healthy church member, a healthy Christian, seorang Kristen yang sehat.